Sebelum kita memulai atau masuk pada materi kita pada hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Teman-teman ayat pada sabda Saudara, Allah yang berkata di kerajaan Tuhan, puji syukur kami ucapkan terima kasih mulai dari tadi pagi serta engkau sudah menjaga kami dan melindungi kami. Bapa itu yang kepada kami yang berikan belas kasihan bisa kami semua. Lepas makan lagi kami akan memulai mata pelajaran kami. Bapa yang telah mengajar kami. Bapa yang ini doakan kami serta amin. baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh saudara kita Peter Gula. Saya dulu hadirin kita. Kita hadir semua pada hari ini. Hadir. Baik, sekarang saya akan absen ya. CV Apriani Gula, Miseria Gula, Hadir Pak. Mesra Moralia Cristiano Gula, Hadir Pak. Radius Gula. Tapi satu orang apa ya? Esther Gloria Gula. Hadir Pak. Bisa kena suara bos Pak. Ricardo Saputra Gula. Hadir Pak. Reski Sapriani Gula. Hadir Pak. Selvi Christian Gula. Stephen Valentino Anugrah Gula. Hadir Pak. Adriana Wisel Astani Zai. Hadir Pak. Bless Nite Maria. Hadir Pak. Belsi Christian Marulu. Hadir Pak. Rizky Alganonia. Hadir Pak. Erlina Mesrawati Gula. Hadir Pak. Gracia Claudia Zai. Hadir Pak. Berarti kita ada satu orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita melanjutkan atau masuk pada materi kita pada hari ini, sebelumnya dulu kita akan menyanyikan sebuah lagu atau lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Bapak Guru meminta siswa agar berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih, silakan dulu. Baik, sekarang kita akan masuk pada judul materi kita pada hari ini, yaitu potensi ekonomi lingkungan. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. Baik. Baik, materi kita tadi apa? Potensi ekonomi lingkungan. Nah, potensi sumber daya alam. Baik. Sebelum kita lanjutkan dulu, yang menjadi sumber daya alam atau apa saja sumber daya alam yang ada di wilayah kalian masing-masing. Apa saja sumber daya alam? Apa saja contoh-contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah kalian?
Nah, jadi contoh sumber daya alam seperti kebun pisang, kan? Kebun karet. Itulah contoh-contoh sumber daya alam. Baik. Sekarang saya akan tampilkan sebuah video dan silakan nanti siswa Bapak mengamati video yang akan Bapak tampilkan ya. Baik, setelah kalian amati video di atas tadi, kira-kira menurut kalian apa yang terjadi atau apa yang ada di video tadi? Siapa yang bisa menjawab apa yang ada di video tadi? Baik, sedikit Bapak jelaskan di sini. Kalau kita amati tadi video yang tampil ini adalah sebuah lahan persawahan, ya kan? Iya. Sebuah lahan persawahan yang telah dirubah fungsi menjadi sebuah lahan perumahan atau pertapakan perumahan, ya kan? Kenapa kita katakan begitu tadi? Dari video tersebut tadi terlihat ada irigasinya, ya kan? Masih ada sisa-sisa sawahnya atau tanaman padinya, ya kan? Berarti bisa kita simpulkan di gambar tersebut itu adalah sebuah lahan persawahan yang telah berubah fungsi menjadi lahan perumahan. Nah, itulah yang terjadi tadi di video yang Bapak putar tadi. Sudah? Bisa dimengerti? Bisa. Iya, semangat ya? Oke. Sudah, seterusnya setelah kita amati video di atas, berarti itu tadi yang bagi manusia. Inilah contoh-contohnya di atas bahan sumber daya alam seperti dilihat pada gambar ada tambang, ada penggalian mineral, ada danau, terus ada tata surya. Itu semua adalah sumber daya alam. Nah, berarti dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan difungsikan untuk keperluan kebutuhan manusia. Nah, itu dia ya.
itulah contoh sumber daya alam untuk kegiatan perdagangan di atas. Sumber daya alam terbarukan, maksudnya sumber daya alam ini bisa terbarui oleh alam itu sendiri. Nah, jadi sumber daya alam ini dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Sumber daya alam ini hampir tidak habis. Artinya walaupun kita payah menggunakannya, tidak pernah habis, tetapi tetap dia mengalir terus. Apa saja contoh-contohnya? Seperti sinar matahari, ya, tidak pernah habis itu kan? Tidak. Nah, udara tidak pernah habis itu kan? Tidak. Terus, artinya alam itu sendiri memperbarui kembali. Apalagi contohnya seperti air. Apakah air ini habis atau tidak? Tidak. Berarti air termasuk sumber daya alam yang dapat terperbarui secara cepat oleh alam itu sendiri, ya kan? Mengerti? Mengerti. Baik, itu adalah sumber daya alam terbarukan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Maksudnya ini sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Kalau misalnya kita sudah menggunakannya atau mengambilnya, tidak dengan semudah itu atau semudah yang kita kira mengalir atau berganti dia, tetapi membutuhkan proses yang sangat lama. Atau kalau bisa kalau sudah kita mengurasnya habis, tidak ada lagi. Apa saja contohnya? Seperti emas. Misalnya emas, apalagi mineral, ya? Perak, benar. Apalagi? Barang tambang, betul. Apalagi? Batu bara, benar sekali. Nah, itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak kita bisa berbaharui kembali kalau habis. Artinya kita itu harus hemat menggunakan dan memfungsikannya. Kalau misalnya sumber daya alam tersebut habis, terpaksa kita pindah ke daerah lain untuk mencari yang lain, kan? Nah, itulah dia sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui kembali. Walaupun bisa jangan terbaharui, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, bagus. Nah, sekarang kita masuk pada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ini satu sumber daya alam organik. Sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang materi pembentukan berasal dari jasa hidup atas hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam organik adalah kehutanan, perikanan, pertanian dan peternakan. Itulah contoh sumber daya alam organik. Dua, sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati yang berupa zat padat, zat cair, dan gas. Contoh sumber daya alam anorganik adalah seperti batuan, gas alam, minyak, mineral, dan tanah. Nah, itulah sumber daya alam anorganik. Baik, kita teruskan. Sumber daya alam daratan. Maksudnya di sini sumber daya alam itu dia berada di daratan. Di daratan yang kita tempati saat ini. Atau tempat yang ada rumah seperti ini termasuk sumber daya alam daratan. Yang sumber daya alam daratan ini adalah seluruh sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Contohnya, sumber daya alam daratan adalah tanah yang dapat dijadikan bahan industri seperti pembuatan keramik. Keramik, nah ini terbuat terambilnya dari
sumber daya alam daratan. Seperti ganda sini ke tengah ada ya. Nah, batu bata lagi yang kita mau pasang di tembok. Itu semua sumber daya alam yang berasal dari daratan. Bagus. Sekarang kita teruskan sumber daya alam perairan. Nah, sumber daya alam perairan ini, sumber daya alam perairan adalah sumber daya alam yang ada hubungan dengan air. Contoh, sumber daya alam perairan adalah seperti danau. Kalian tahu danau? Nah, seperti danau Toba ya kan? Iya. Nah, kalau di sini sama kita ada danau? Iya. Ada. Iya. Biarpun ada tetapi danaunya kecil ya kan? Iya. Danaunya kecil, paling kan 6 meter. Segitu kalau ada danau sama kita ya kan? Tidak begitu besar, beda dengan danau Toba. Apalagi sungai. Tahu kena sungai kan? Tahu. Nah, seperti sungai yang mana ada sungai di sini? Sungai mana? Di Zui. Ya kan? Nah, itu sungai ya. Terus air hujan dan air laut. Itu adalah sumber daya alam perairan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Kita semangat. Tetap. Bagus. Kita teruskan ya. Nah, ini adalah sumber daya alam hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain yang tidak dapat dipisahkan. Itu dia sumber daya alam hutan. Baik, kalau kita perhatikan gambar ini di atas, ini adalah hutannya kan? Iya. Di dalam hutan itu telah dibentuk sebuah irigasi. Ya, berarti di dalam itu bisa kita manfaatkan ya. Terus kita perhatikan gambar yang kedua ini. Ini adalah hutan juga. Ya kan? Iya. Di dalam hutan tersebut banyak penghuninya, termasuk apa saja yang ada di hutan? Monyet, terus beruang, Di hutan. babi hutan, benar. Terus ada biawak, Ada. singa, benar. Apa lagi? Harimau. Iya. Iya, benar, betul sekali, harimau. Apa lagi? Ada, benar. Baik. Itu adalah semua makhluk hidup yang berada di hutan. Jadi artinya di hutan dihuni oleh makhluk hidup ya kan, dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi mereka satu ekosistem dan hidup bersama. Ada hutan, ada makhluk hidup ya kan, tidak boleh dipisahkan. Kalau ada makhluk hidup tidak ada hutan berarti mereka datang di perkotaan ya kan. Jadi dari gambar tersebut berada dalam persekutuan alam lingkungan. Jadi yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisah. Nah, bagus. Sekarang kita perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah yang sebelumnya adalah hutan, ya kan? Tetapi telah diolah oleh manusia menjadi kebun. Kebun apa itu di atas? Kebun karet, benar. Telah diolah oleh manusia menjadi kebun karet. Baik, kita teruskan ya. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Baik, di sini ada terbagi tiga. Kawasan hutan pelestarian alam. Kawasan hutan pelestarian alam adalah seperti taman nasional. Apa benar taman
itu adalah taman bunga, ya kan? Iya. Itu dia. Apalagi wisata alam dan taman hutan raya. Itu dia kawasan hutan kelestarian alam. Sekarang kawasan hutan suaka alam. Apa itu? Kawasan hutan suaka alam. Nah, jadi artinya cagar alam dan suaka pada saat lah artinya di situ ada cagar alamnya dan banyak makhluk hidup yang ada di dalam. Terus taman gunung, artinya tempat wisata berbu. Oke. Kita teruskan ya. Ini adalah hutan lindung. Coba perhatikan gambar di atas. Ini adalah hutan. Sebuah hutan. Dan di sana juga adalah hutan. Nah, hutan lindung adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung ekosistem, menjaga kehidupan pengalir mata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Mengapa ini dikatakan hutan lindung? Artinya dilindungi agar tidak menebang pepohonan sembarangan, ya kan? Iya. Nah, hutan lindung ini dilindungi oleh pemerintah agar tidak terjadi banjir. Nah, kalau misalnya kita potong kayu atau kita potong sembarangan, bisa merusak ekosistem alamnya. Jadi tidak boleh ditebang sembarangan. Tidak boleh kita lahannya sembarangan. Jadi dilindungi oleh pemerintah. Itu dia hutan lindung ya. Baik, sekarang hutan produksi. Bisa sekali bantu saya baca apa itu hutan produksi. Saya baca aja. Besarkan suara. Hutan produksi adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Indonesia memiliki populasi sumber daya hutan yang besar. Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera merupakan lokasi hutan luas yang sangat ini masih dapat dijumpai beberapa hasil hutan yang dapat diambil dari hutan dan karang. Oke, baik, terima kasih. Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Nanti hasil hutan itu kita akan produksi. Artinya Kalimantan, Sulawesi, Seram, Kiai, dan Papua. Disitulah bisa kita temukan kayu tersebut. Sumber daya alam tambang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Artinya ini adalah tambang. Misalnya tambang minyak. Pernah kena lihat tambang minyak? Di TV kan? Pernah kena lihat tambang emas? Di Lagaya di TV ya kan? Tapi mudah-mudahan tidak usah kita kita melihat atau melihat secara nyata, baik yang ada di dalam bumi atau di dalam air, ya kan? Baik, kita teruskan ya. Nah, sumber daya alam tambang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya kita butuh gas alam, bisa kita temukan di Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Timur. Minyak bumi, kau kenal minyak bumi? Tahu. Ah, seperti solar itu, bensin itu dalam minyak bumi ya. Bisa kita temukan di Jawa, paling sekali di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan juga lebih banyak lagi di Papua. Banyak sekali di sana ya. Nah, sekarang pasir besi bisa kita temukan di Cilacap, Lombok, Sumbawa, Sumba, dan di Flores. Kita temukan di sana. Nah, ini emas. Kalian kenal dengan emas? Kenal. Emas itu mahal kan, ya kan? Mahal. Nah, emas bisa kita temukan di Meulabo, di Lobos, di Rejang Lebong, Bolaang Mangendo, dan Minahasa.
Sambas, di Koto, dan di Pongko, serta di Timika di Papua. Banyak sekali emas di sana. Ada yang mau emas? Ada. Nanti silakan ambil cara tanya sendiri dan biaya sendiri. Bawa kalung, terus bawa pulang simpan banyak. Banyak sekali di sana ya emasnya. Nggak percaya kan dia? Pasti bayar, percaya pasti bayar emas di sana. Bayar saja. Timika. Saya bawa pasti banyak sekali emas di sana ya. Baik, sekarang saya tembaga. Kapan ada tembaga? Yang dibeli-beli itu ada tembaga. Kan ada tembaga? Nah, tembaga ini banyak sekali di Tegal Tembagapura. Tembagapura ini adalah termasuk juga adalah Papua juga banyak sekali kekayaan sumber daya di sana. Kalau kalian mau mencarinya, bicara lagi cara lain. Karena kalau sudah ada waktunya. Nah, sekarang nikel. Kapan ada nikel? Nah, nikel ini bisa kita juga di Sulawesi ada. Tetapi harus dengan teknologi yang sangat canggih kan? Contohnya saya, kita buat sebuah kotak berbentuk kaca, terus kita masuk di dalamnya dengan oksigen yang banyak ya, tidak boleh masuk sembarangan ya, supaya oksigen. Terus kita tenggelamkan di dalam laut, sehingga kita bisa melihat semua yang ada di dalamnya banyak sekali, banyak ikan ya kan? Nah itu maksudnya misalkan di bawah laut. Tidak bisa kita masuk sembarangan ya, harus ada pendampingan khusus. Mengerti? Masih semangat? Masih. Bagus. Kita teruskan. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang memiliki atau yang dimiliki Indonesia menjadi daya dukung lingkungan terhadap kepentingan manusia. Namun seiring dengan perkembangan waktu, potensi sumber daya alam tersebut mengalami perubahan. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Itu maksudnya eksploitasi ya, pemanfaatan atau penggunaan. Kedua, tambahan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, bagaimana maksudnya itu pertambahan penduduk yang sangat besar? Artinya, misalnya ada orang tua yang punya anak 5, terus anak itu lagi beranak 6, ya. Jadi semakin banyak pertumbuhan penduduk. Itulah maksudnya pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena adalah pencemaran lingkungan. Baik, coba amati gambar ini di atas. Ini adalah gambar yang satu dan itu adalah gambar kedua. Kalau gambar pertama ini adalah sebagai atau sebagai lahan pesawat ya kan? Ya. Dan di gambar kedua itu adalah gambar pesawat telah ada rumah kita di atas. Kira-kira dari gambar ini perhatikan catatan kita itu apa yang terjadi nanti pada gambar ini di atas. Telah terjadi perubahan fungsi. Nah, itu yang terjadi di gambar ini. Dari persawahan menjadi lahan atau menjadi berubah alih fungsinya dikasih rumah ya kan? Iya. Nah, dari persawahan berubah fungsi menjadi tempat berumah. Itulah yang terjadi kira-kira di video ini di atas ya. Nah, ini lagi telah dibangun yang begitu banyak. Yang sebelumnya masih sawah ya kan? Iya. Berarti telah terjadi alih fungsi. Zaman sebelumnya adalah lahan persawahan. Kenapa bisa sih dikasih rumah ya kan? Sayang sama ya kan? Tetapi karena kebutuhan manusia terpaksa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nah. Baik. Setelah kita mempelajari ini dari gambar yang ketiga ini, sebagaimana yang kita lihat atas, dari sini nanti ada pertanyaan dan sebelum kita menjawabnya, kita
bentuk kelompok dulu. Kita bentuk dah kelompok, entah berapa kelompok, silakan bentuk kelompok masing-masing. Sebelum kita mengerjakannya, sudah bentuk kelompoknya? Sudah. Baik. Sebelum Bapak Guru bagikan sama kalian lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Sebelumnya dulu saya jelaskan. Di sini nanti ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini kalian perhatikan gambar apa yang terjadi nanti di gambar ini. Di sini Bapak sudah siapkan pertanyaannya dan silakan jawab sendiri. Maksudnya cara menjawabnya. Nah, ini nanti ada di LKPD. Terus hanya tulis jawabannya di belakang ini. 1, terus jawab, ya. Terus baru kedua jawab, baru ketiga jawab. Setelah kita kerjakan nanti, kelompok atau salah satu kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kita ya. Oke. Oke. Baik, sekarang kita akan bagikan LKPD. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Tulis langsung kelompoknya ya. Ini kelompok apa? 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Sabar ya. 3, 4. Wah, oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita telah menghafalkan semua LKPD-nya. Silakan perhatikan gambarnya dan silakan jawab pertanyaannya. Dan setelah ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti kita setelah menjawabnya, kita akan mempresentasikannya ke depannya dan diberikan nilai nanti secara lisan atau secara tulisan ya. Oke. Baik, silakan kerjakan. Saya beri waktu selama 5 menit ya. Silakan kerjakan dan bekerja sama. Masih lagi apa Pak? Lagi kerjakan dan KPD Pak? Jangan dicoba. Ini secara baru juga.
Kita minta salah satu kelompok, siapa yang bisa mempresentasikan ke depan sambil kita mengerjakan yang lain. Baik, kepada silakan, saya silakan. Baiklah teman-teman, menurut hasil presentasi kami dari kelompok 3, yaitu pertanyaan yang pertama, masalah apa yang terlihat dari gambar aktif fungsi? Jawabannya yaitu perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Jawaban yang pertanyaan yang nomor 3 yaitu apa hubungannya potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonversi menjadi lahan perumahan, yaitu hubungan potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonversi menjadi lahan perumahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan akan pembangunan perumahan dan pemukiman setiap tahunnya meningkat, yaitu karena tingginya tingkat kelahiran anak, tidak terbendungnya arus urbanisasi ke daerah perkotaan. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan kepada penulis. Nah, kalau ada pertanyaan dari hasil presentasi tema kita ini, berikan kepada setiap kelompok. Siapa yang bisa bertanya? Oke, silakan. Dari penjelasan hasil diskusi teman kami dari kelompok 3 mengatakan bahwa lahan persawahan berubah fungsi menjadi lahan perumahan. Jadi pertanyaan dari kelompok kami, apa dampak yang akan terjadi kalau semua lahan persawahan berubah fungsi menjadi lahan perumahan? Baik, silakan sekarang silakan jawab pertanyaan teman kita tadi. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya dari penjelasan kamu tadi bahwa dari persawahan itu berubah fungsi menjadi lahan perumahan. Dan yang menjadi pertanyaan tadi, kira-kira apa dampak? Ya kan, apa dampak yang terjadi pada lahan persawahan tersebut? Nah, silakan jawab. Silakan berikan jawab. Ya, oke. Dari penjelasan hasil diskusi kami, tentu ada berbagai dampak yang akan terjadi. Salah satunya dampak negatif adalah berkurangnya lahan persawahan, tetapi karena ini semua sumber daya alam tentunya tidak ada salahnya jika difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Demikian saya tanggapan dari kami. Baik, kita buka. Baik, kita tidak ada pertanyaan lagi. Sekian saja pertanyaannya. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Nah, kepada teman kita kelompok 2, silakan kembali ke belakang. Baik. Setelah ini nanti LKPD yang nanti akan kita kumpulkan kembali dan kita kepada Bapak Ibu untuk Bapak simpan. Baik, sekarang mungkin materi kita pada hari ini hampir habis atau hampir selesai. Sebelumnya dulu materi kita selanjutnya atau minggu depan aktivitas perekonomian masyarakat. Itu adalah materi kita nanti minggu depan ya. Bisa diingat? Bisa. Baik. Dari hasil diskusi tadi sebelum kita tutup, saya akan sibukkan mengenai hasil diskusi kita tadi. Dari hasil yang sudah kalian katakan tadi, Bapak akan simpulkan dari sini bahwa dari lahan persawahan telah berubah fungsi menjadi tempat perumahan dan telah difungsikan oleh kebutuhan manusia. Jadi itu adalah kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi.
seperti yang telah Bapak paparkan kepada kalian. Itu adalah kesimpulannya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Baik. Oke. Sekarang, baik, sebelum kita tutup atau berdoa, saya akan bagikan kepada teman-teman atau kepada siswa saya adalah tabel refleksi untuk peserta didik. Ya, silakan jawab. Ada pertanyaan di situ. Silakan jawab ya. Berikan jawaban. Baca dan berikan jawabannya. Oke, satu lagi. Ini adalah refleksi untuk diri kita semua ya, untuk peserta didik. Silakan berkomentar. Berikan jawaban Anda pada waktu kita tulis itu adalah yang kita rasakan pada hari ini. Oke. Baik, sambil jalan dan sambil menjawab tabel refleksi dan sekarang ya. Oke, sambil kalian menjawab pertanyaan tersebut, dari sini ada pertanyaan dari Bapak. Setelah kita mempelajari materi mengenai potensi sumber daya alam tadi, bagaimana perasaan kalian? Bagus. Baik, setelah kita mempelajari materi mengenai sumber daya alam ini, apakah kalian bisa mengerti? Bisa. Bagus. Sekarang kalian jawab refleksinya setelah itu kita kumpulkan ya. Sudah. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua ya. Nah, yang kalian jawab ini adalah sebagai pedoman saya sebagai bahan pembaharuan kita atau pembaharuan mengajar Bapak di minggu berikutnya. Inilah tujuan yang pertanyaan ini ya. Baik. Sekarang kita kumpulkan ya. Kasih akan di atas meja. Bapak akan kumpulkan tabel refleksinya ya. Gabungkan satu-satu. Nah. Ini adalah sebagai bahan perbaikan kepada Bapak di hari pertemuan berikut. Sudah kalian kumpulkan semua? Sudah, oke. Bapak kumpulkan ya. Oke, sambung sekejap. Oke. Nah, saya langsung gula. SKPD-nya, refleksinya. Oke. Baik, terima kasih telah meletakkan lebar refleksinya dan sekarang kita akan mau istirahat atau mau pulang ya, tapi sebelum kita akhir materi ini, Bapak Guru minta siswa berdiri untuk menyanyikan lagu Marsnya Sepadan. Silakan kita bernyanyi dengan baik.
Merdeka!